Halo, selamat bertemu kembali di handle Sarpianus 37 Golsarmia TV. Semoga kita semua baik adanya. Kali ini kita diajak untuk menyaksikan pernikahan secara Katolik yang dilaksanakan di Kampung Beriam, Paroki MRPD Airupas, Kusupan Ketapang, Kalimantan Barat. Pernikahan ini dipimpin oleh Romo Karel Sodo. Lupa siapa yang nikah ya? Yang nikah ini adalah Yosef Yosafat dengan Lucia Desi. Yosef Yosafat berasal dari Sintang, Lucia Desi berasal dari Kampung Beriam itu sendiri. Nah, acara ini berlangsung dengan hikmat dan dengan persiapan yang cukup matang, sehingga kehadiran umat di gereja pada acara ini penuh. Seperti kita lihat ini, gereja ini bangku-bangkunya penuh dengan umat. Nah, ini merupakan persiapan yang sungguh matang. Dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan ini adalah monogami dan tak terceraikan. Artinya, yang boleh menceraikan hanya Tuhan. Jadi dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan ini monogami dan tak terceraikan. Perkawinan adalah salah satu dari sakramen dari 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, namun dari 7 sakramen itu tentu saja ada satu sakramen yang tidak diterima semua orang. Misalnya, sakramen imamat itu khusus hanya diterima oleh pastor. Nah, sedangkan umat yang biasa itu menerima 6 sakramen. Dan 6 sakramen itu yang terakhir adalah sakramen pengurapan orang sakit. Jadi mulai dari sakramen baptis, sakramen pengampunan dosa, ya, sakramen tobat namanya. Kemudian ada sakramen Maha Kudus, sakramen Maha Kudus atau sakramen Ekaristi, ya. Ada sakramen Krisma, dan ketika orang mau hidup berkeluarga, mereka menerima sakramen perkawinan. Nah, lalu kemudian ketika orang dalam sakrat maut, dia akan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Bagi umat Katolik yang menjadi pastor, maka mereka akan menerima sakramen yang namanya sakramen imamat. Jadi itu 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi sementara umat awam yang diterima itu 6 sakramen. Demikian halnya pastor, mereka juga hanya menerima 6 sakramen karena mereka tidak menerima sakramen perkawinan. Saudaraku yang terkasih dimanapun, kita diajak untuk berdoa bersama, mendoakan keluarga yang baru melaksanakan pernikahan ini, agar mereka hidup membangun keluarganya seturut ajaran gereja dan seturut ajaran sebagaimana yang disampaikan ajaran Kristus kepada kita sebagai umat Katolik. Kita berdoa buat mereka, semoga mereka ini dijauhkan dari segala hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja Katolik, dan mereka bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka, bagi saudara-saudara mereka, bagi tetangga-tetangga mereka, dan juga mungkin bagi umat di mana mereka berada. Amin, saudara-saudara.
Setelah berkat pernikahan, penerimaan sakramen perkawinan kepada kedua mempelai, sesuai dengan tradisi Gereja Katolik, maka prosesi ini dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Jadi dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Ini adalah para pembawa persembahan. Mereka berpakaian putih hitam. Di para pembawa persembahan yang akan menuju ke altar, mengantarkan persembahan ke altar. Ya. Ini adalah KOR dalam rangka untuk memeriahkan acara pernikahan ini. KOR ini khusus didatangkan dari SP5 dekat Aeropas ya. Nah, SP5 ini salah satu tempat, salah satu stasi di dekat sekali dengan pusat parokinya. Dan anggota KOR ini adalah rata-rata adalah teman-teman yang berasal dari Flores. Jadi suaranya semuanya sungguh luar biasa. Para pengantar persembahan sudah berada di depan altar. Pemberkatan persembahan oleh pastor dan diserahkan kepada pelayan untuk selanjutnya ditempatkan kepada tempat persembahan. Umat cukup ramai yang hadir ya, gerejanya penuh. Gereja penuh. Ini pastor memberikan berkat kepada anak-anak. Jadi berkat diberikan kepada anak-anak setelah penerimaan komuni. Jadi setelah umat menerima komuni, dilakukan pemberkatan anak-anak. Nah, dalam kesempatan ini pada misa kali ini, pelayanan komuni diberikan oleh prodiakon. Nah, saat ini prodiakon sedang memberikan pelayanan di luar, dan ini adalah prodiakon yang sudah memberikan pelayanan umat yang berada di luar gereja. Dengan demikian kita bisa menyaksikan bahwa ternyata kehadiran umat cukup ramai, karena selain di dalam gedung gereja juga di luar gedung gereja juga ada umat yang hadir. Jadi pernikahan ini cukup memperoleh banyak dukungan doa dari umat-umat yang hadir. Ini adalah proses penandatanganan berita acara pernikahan oleh saksi,
ya. Jadi satu pasang saksi, kemudian pastor yang memberkati pernikahan, dan kedua mempelai. Jadi ada berita acara pernikahan yang ditandatangani setelah proses pernikahan ini selesai. Jadi sebelum penutupan misa. Ini adalah sesi foto-foto. Foto-foto keluarga, teman, sahabat yang ingin berfoto. Jadi, terima kasih atas doa kita semua.